Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di edisi 119. 119. Pokok bahasan edisi 119 adalah kalimat fi'liyah lampau negatif. Maksudnya kalimat fi'liyah yang kata kerjanya al-fi'lu al-madhi. Kemudian kalimat fi'liyah itu negatif. Berarti di situ ada kata tidak. Nah, kalimat fi'liyah lampau negatif mengacu pada pola ma ini artinya tidak ya. Kemudian fi'lun, fa'ilun, dan maf'ulun bih. Jadi ma, fi'lun, fa'ilun, maf'ulun bih. Ma ini kata tidak ini, atau partikel negasi ini diletakkan sebelum kata kerja. Nah, itu pedomannya. Partikel negasi ma itu diletakkan sebelum kata kerja. Ya, seperti biasa, fa'il itu marfu', maf'ulun bih itu mansub. Kemudian fa'il itu bisa kata ganti, bisa bukan kata ganti. Kalau bukan kata ganti, dia kata benda atau prasakata benda. Kalau fa'ilnya kata ganti, maka fi'ilnya itu sesuai tasrif. Misalnya kalau fa'ilnya itu kata ganti huwa, maka fi'ilnya itu fa'ala, akar kata ya. Kalau fa'ilnya itu kata ganti hiya, maka fi'ilnya itu fa'alat. Kalau anta, fa'alta. Kalau anti, fa'alti. Kalau saya, fa'altu. Itu kalau fa'ilnya itu kata ganti mufrad. Kalau fa'ilnya itu kata ganti jual, musanna, apabila fa'ilnya itu mereka dua orang laki-laki, maka kata kerjanya fa'ala, dua orang perempuan, fa'alata, engkau dua orang, kalian dua orang laki-laki, fa'al, jadi sukunkan huruf akhir, fa'altuma, ya kalian dua orang perempuan juga fa'altuma, kalau kami fa'alna. Nah, tapi apabila subjeknya itu kata benda atau bukan kata benda, lihat jenis kelamin kata benda atau FKB itu, ya. Jadi apabila fa'ilnya itu kata benda atau prasa kata benda, maka lihat jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya itu maskulin, gunakan fa'ala. Kalau feminin, gunakan fa'alat. Nah, itu saja yang perlu diingat. Contoh, saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Ya, jadi di depan itu tidak itu ma. Kemudian saya pergi, coba lihat fa'ilnya itu kata ganti. Saya pergi itu dhahabtu. Jadi ma dhahabtu ilal madrasati, kemarin itu ams ya. Pada edisi sebelumnya saya salah tulis ini ams ya. Saya tulis amsa. Yang benar itu ams ya. Itu salah tulis. Mari kita kerjakan latihan. Pembantu itu perempuan ya, tidak memukul anjing kalian. Ya, anjing kalian. Jadi kita munculkan ma di depan. Jadi ma ya kan di depan. Setelah ma itu kata kerja, memukul. Kita lihat subjeknya. Ini subjeknya. Subjeknya itu bukan kata ganti. Pembantuku. Pembantuku itu perempuan. Oleh karena itu gunakan memukul untuk perempuan. Darabat. Ya. Jadi ma darabat, ini kata kerja. Setelah kata kerja subjek. Siapa subjeknya? Pembantuku. Ingat, pembantu itu khadim. Khadim itu pembantu laki-laki. Pembantu perempuan, khadimatun. Pembantu perempuanku, khadimati. Ya. Jadi khadimati,
Ini subjeknya atau fa'ilnya. Khadimati ini pembantu perempuanku, itu subjek. Subjeknya itu perempuan, ya. Oleh karena subjeknya perempuan, kata kerjanya darabat. Ma darabat khadimati. Kemudian anjing kalian. Anjing kalian itu objek, tak? Itu sasaran dari pemukulan itu. Anjing itu kalbun. Kalau anjingku kalbi. Kalau anjingmu laki-laki kalbuka, iya kan? Ini dirangkai dengan kata ganti marfu bersambung. Kalau anjing kalian kalbukuma. Ya, jadi kalb. Ini ya, kalb. Kemudian ini ba. Kemudian dirangkai dengan kata ganti majrur bersambung kuma. Ya. Kemudian ini sebagai apa? Ini sebagai objek. Oleh karena itu ini berharokat fathah. Kalbakuma. Ingat, ini kata benda satu itu harokat huruf akhirnya terbuka, ya. Ini kata benda satu sebagai mudhaf. Ini kata benda dua sebagai mudhafun ilaih. Ini terbuka. Bisa kalbu kuma, bisa kalbi kuma, bisa kalbakuma. Kita pilih kalbakuma oleh karena anjing kalian ini berperan sebagai objek. Objek itu mansub. Kalbakuma. Kalau anjing mereka, kalbahuma, ya kan? Kalau anjing kami, kalbana. Kan begitu kan? Oke. Jadi ma darabat khadimati kalbakuma. Kemudian berikutnya Zubair tidak tinggal. Jadi ma setelah ma itu kata kerjanya tinggal sakana. Yang tinggal itu si Zubair. Zubair itu jenis kelaminnya laki-laki. Oleh karena itu kita gunakan sakana. Jadi ma sakana ini verb, ini kata kerjanya. Siapa? Subjeknya Zubair. Zubairu. Ghairu munsharif, ya. Zubairu tidak bertanwin. Ini sebagai subjek. Ma sakana Zubairu di Baghdad Baghdad itu ibu kota Irak, ya. Fi Baghdad ini juga tidak bertanwin. Oleh karena itu dia majrur dengan fathah. Fi Baghdad bukan fi Baghdadi. 2 tahun yang lalu. Bagaimana ini? Merumuskan 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu kita pakai qabla. Qabla sebelum, ya, secara harfiah. Ini menunjukkan yang lalu. Qabla ini fathah. Kemudian 2 tahun. Tahun itu sanatun. Kalau 2 tahun, sanatani atau sanataini. Ya, setelah qabla harus majrur. Jadi sanataini. Qabla, sanataini. Ini pengulangan, ya. Qabla, sana, ini, taini. Kalau 2 hari yang lalu, qabla, yaumaini. Ya. Kalau 2 minggu yang lalu, qabla usbu'aini. Kalau 2 bulan yang lalu, qabla syahraini. Ya. Jadi masa kana Zubairu fi Baghdad qabla sanataini. Oke, saya tidak keluar kemarin. Ini subjeknya kata ganti. Oleh karena itu, kata kerja keluar ini sesuai tasrif. Keluar itu kharaja. Dia laki-laki telah keluar. Kalau dia perempuan, kharajat. Kalau engkau telah keluar, kharajta. Kalau engkau perempuan telah keluar, kharajti. Kalau saya telah keluar, kharajtu. Jadi saya keluar itu kharajtu. Jadi ma kharajtu. Ma kharajtu. Ma kharajtu. Jadi kharaj ini kata kerja, tu itu subjek, tu itu fa'il, ya. Ma kharajtu, saya tidak keluar kemarin. Tinggal tambahkan ams. Ya, ams.
amsi. Ya, ma kharajtu amsi. Ya, kalau kami tidak keluar, ma kharajna amsi. Ya. Kalau mereka dua orang laki-laki tidak keluar, ma kharaja amsi. Kalau mereka dua orang perempuan tidak keluar, ma kharajata amsi. Jadi kata kerjanya dimunculkan sesuai tasrif, ya. Sesuai tasrif. Kemudian mereka perempuan, ya. Mereka perempuan. Nah, ini juga kata ganti. Tidak sampai sebelum zuhur, sampai itu wasala. Ya, wasala untuk mereka perempuan apa itu? Kalau mereka laki-laki sampai wasala. Kalau mereka perempuan wasalata. Kalau kalian dua orang laki-laki wasal, disukunkan ini huruf terakhir ini, wasal tuma. Perempuan juga demikian. Kalian perempuan sampai wasal tuma. Kalau kami sampai wasalna. Itu kalau kata gantinya itu musanna atau jual, ya. Jadi sampai untuk mereka perempuan itu wasalata. Kemudian di depan itu ma, tidak. Ma mereka perempuan sampai wasalata. Wasalata. Ini tidaknya itu di depan. Wasala itu kata kerja. Ini alif ini itu subjek. Ma wasalata. Mereka perempuan tidak sampai. Sebelum zuhur, qabla zuhri. Ya, qabla zuhri. Qabla zuhri. Qabla zuhri. Qabla zuhri. Ma wasalata qabla zuhri. Mereka perempuan tidak sampai sebelum zuhur. Jadi mudah sebetulnya, mudah. Kalau ini dia laki-laki telah keluar, kharaja. Kalau dia laki-laki tidak keluar, tambahkan ma di depan, ma kharaja. Jadi kalau kita tasrif kharaja, 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 kharajat, kharajata, kharajti, kharajtu, ya kan? Itu mufrad. Nah, kalau tidak, tambahkan tidak di depan. Ma kharaja, ya, ma kharajat, ma kharajta, ma kharajtu, ma kharajti. Ya, kalau bentuk dua, kharaja itu mereka laki-laki sampai pada waktu lampau. Kalau tidak, ma kharaja, ya tambahkan saja ma sebelum kata kerja. Oke, nomor 5, Zainab tidak berdiri di dekat jendela. Nah, ini subjeknya itu Zainab, bukan kata ganti, ya. Jadi kita lihat jenis kelamin subjek ini. Perempuan, ya. Kalau perempuan berarti waqafat. Jadi berdiri untuk perempuan waqafat. Kalau tidak ma waqafat. Ma waqafat. Ma waqafat. Ya, ma waqafat ini kata kerjanya. Siapa yang tidak berdiri itu? Zainab. Nah, itulah subjeknya, Zainabu. Ya, Zainabu. Ingat Zainab itu tidak bertanwin, ya, ghairu munsharif. Nah, ini subjeknya atau fa'ilnya. Ma waqafat Zainabu di dekat jendela. Di dekat itu bisa janibah. Ini zaraf ini, ya. Janibah. 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 Jendela itu sudah pernah muncul nafidah. Ya, janiban nafidah. Janiban nafidhati. Nafidhati. Ya. Jadi di dekat itu, bisa juga ini prasa, ya, bil qurbi min. Bil qurbi min.
Ini secara keseluruhan mengandung makna di dekat. Jadi kalau kita pakai ini bil qurbi minan nafidah. Bil qurbi minan nafidah. Su'ad tidak menolong dua petani miskin itu. Su'ad itu perempuan. Oleh karena Su'ad itu perempuan, bukan kata ganti, maka kita gunakan nasarat. Ya, kalau ini Muhammad, laki-laki nasara. Kalau perempuan nasarat. Berapapun bilangannya, ya. Jadi ma nasarat ya, ma nasarat ini baru kata kerja. Siapa yang tidak menolong itu? Su'ad, ya, su'adu. Su'adu itu juga tidak bertanwin, ya, su'adu ini subjek. Tidak menolong siapa? Tidak menolong dua petani miskin itu. Dua petani miskin itu. Kalau begitu dua petani miskin secara keseluruhan berperan sebagai objek, ya. Sebagai sasaran dari menolong, ya. Petani miskin itu. Kita rumuskan dulu, petaninya laki-laki atau perempuan. Nah, tidak ditentukan di sini, berarti kita buat laki-laki saja. Ya, laki-laki saja, ya. Petani itu fallahun. Petani itu fallahun, ya. Kalau dua petani bisa fallahani, bisa fallahani, dia berakhiran ani. Jadi kata benda mufrad fallahun itu ditambah akhiran ani. Bisa juga fallahaini, sama artinya. Fallahaini. Fallahani dua petani, fallahaini juga dua petani. Bedanya, fallahani itu marfu, tandanya alif, sedangkan fallahaini mansub atau majrur, tandanya ya. Nah, coba kita lihat, dua petani di sini itu marfu atau mansub. Dia berperan sebagai objek. Objek itu harus mansub, ya. Objek itu harus mansub. Jadi kita gunakan fallahaini. Kita gunakan fallahaini. Kemudian itu alif lam, ya. Jadi ma nasarat su'adu al-fallahaini oleh karena dia objek itu harus mansub. Jadi fallahaini bukan fallahani. Kemudian setelah petani ada lagi kata sifat, miskin. Jadi kata sifat itu harus selaras dengan kata benda. Jadi miskin itu fakir. Ma nasarat su'adu al-fallahaini al-faqiraini. Al-faqiraini, ya. Al-faqiraini. Al-faqiraini. Coba lihat dia selaras dengan ini. Al-fallahaini al-faqiraini. Al-fallahaini al-faqiraini. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7. Anak laki-laki malas itu ini berperan sebagai subjek, ya, sebagai subjek. Kemudian tidak belajar tadi malam. Jadi tidak itu kata kerjanya belajar darosa. Lihat ininya, subjeknya laki-laki itu perempuan, laki-laki, gunakan darosa. Darosa, ya kan? Ini verb. Subjeknya apa? Anak laki-laki malas itu. Jadi subjeknya merupakan frasa yang terdiri dari kata benda, kata sifat, ya. Jadi murakkab wasfiyun. Ya. Itu ini alif lam. Jadi anak laki-laki al-waladu. Kenapa al-waladu? Kok bukan al-walada? Oleh karena dia subjek. Subjek itu harus marfu.
Kemudian kata sifat marah harus selaras dengan ini. Marah itu apa? Kaslan. Al-kas al-kaslanu. Al-kaslanu. Ya. Ma darasal waladul kaslanu. Tadi malam. Tadi malam itu ini coba lihat ini. Al-lailata. Nanti kita rumuskan ini keterangan waktu ya. Ini masukkan saja dulu ke kamus. Al-lailata al-madiyah. Al-lailata al-madiyata. Al-lailata al-madiyata. Al-lailata al-madiyata. Itu artinya tadi malam atau last night dalam bahasa ini, dalam bahasa Inggris. Nanti kita rumuskan, nanti kita terbitkan satu edisi atau dua edisi mengenai keterangan waktu, ya. Jadi begitu edisi itu diterbitkan, kita sudah tidak kaku lagi oleh karena sudah pernah dikenalkan, ya, walaupun sepintas. Ma darasal waladul kaslanu, anak laki-laki malas itu, kalau bahasa Indonesia mulai dari subjek. Anak laki-laki malas itu baru ke depan, tidak belajar tadi malam. Al-lailatal madiyah. Nomor 8 terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama, anak perempuan ini lapar. Kalimat kedua, dia tidak makan tadi pagi. Kalimat pertama itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang berstruktur, ini anak perempuan ini sebagai mubtada, sebagai subjek, ini sebagai predikat atau khabar. Nah, anak perempuan apa? Anak perempuan itu bintun. Bintun. Ini untuk bintun tunggal itu hadhihi ya. Hadhihi. Hadhihi itu ini untuk perempuan tunggal. Hadhihi. Jadi hadhihi di sini tidak berdiri sendiri, dia dirangkai dengan kata benda ya. Oleh karena itu kata benda setelahnya harus beralif lam. Hadhil bintu. Kenapa bintu? Oleh karena mubtada. Ini mubtada. Mubtada itu harus marfu ya. Hadhil bintu, anak perempuan ini lapar. Masih ingat lapar? Lapar itu kata sifat spesifik dalam bahasa Arab. Dia berakhir dengan anu. Ya, jau'anu. Jau'anu itu lapar. Jau'anu sama dengan kaslanu. Nah, kaslanu. Coba lihat edisi mengenai kata sifat yang berakhir dengan anu. Ini bentuk mudzakarnya. Bentuk laki-lakinya ya, bentuk laki-lakinya mudzakkar. Bentuk perempuannya saya ingat bentuk perempuan dari jaw'anu muannats. Jadi bentuk perempuannya itu jaw'a. Ya, jaw'a. Jaw'a, ya kan? Ini kasla. Gitu kan? Kasla. Jaw'a, dia berakhir dengan alif bengkok ini, alif maksurah. Kasla, jaw'a. Walaupun sebetulnya jaw'anatun boleh. Jaw'anatun boleh, itu dalam bahasa percakapan, dalam bahasa ini yaitu jaw'a. Ya, kaslanu, kasla. Kalau begitu hadhil bintu itu subjeknya perempuan kita gunakan jaw'a. Hadhil bintu jaw'a. Hadhil bintu jaw'a. Gitu ya. Kemudian kalimat berikutnya itu kalimat fi'liyah. Ada kata kerja di situ. Ya, dia mirip kalimat verbal dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris ya. Dia tidak makan. Subjeknya itu dia. Kata ganti. Dia itu dia perempuan ya. Dia perempuan oleh karena anak perempuan ini. Jadi ini tidak makan itu akalah. Jadi untuk perempuan akalat. Akalat. Ini terlalu jarang ya, renggang itu. Akalat.
Ma akalat, dia tidak makan tadi pagi. Hadha sabah. Ya, hadha sabah. Hadha sabah. Hadha sabah ya. Hadha sabah. Jadi akalat ini verb plus subjek ya. Subjeknya mana? Subjeknya itu hiya. Hiya yang tersembunyi di akalat. Yang tersembunyi di akalat. Jadi apabila al-fi'lul madhi itu subjeknya huwa atau hiya, maka huwa itu tersembunyi di akalat, hiya itu tersembunyi di akalat. Ma akalat hadha sabah. Dia tidak makan tadi pagi. Kalau saya tidak makan, ma akaltu hadha sabah ya. Kalau kita tidak makan, ma akalna ya. Sesuaikan dengan tasrif ya. Allah tidak menciptakan manusia dari api. Tidak itu ma. Menciptakan itu khalaqah. Subjeknya itu Allah. Apa jenis kelamin kata Allah, bukan jenis kelamin Allah ya. Allah itu tidak punya jenis kelamin. Kata Allah itu jenis kelaminnya laki-laki. Berarti kita gunakan khalaqa. Ya, khalaqa itu kata kerja. Subjeknya mana? Allah. Oleh karena subjek itu Allah, itu dia harus marfu. Ya, Allahu. Nah, ini subjek. Ma khalaqallahu. Ma khalaqallahu. Manusia, al-insana. Ma khalaqallahul insana. Insana. Kenapa insana? Oleh karena objek. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu harus mansub. Ma khalaqallahul insana. Jamak dari insan itu an-nas ya. Ma khalaqallahun nasa. Kalau kita pakai bentuk jamak. Dari api min narin. Min narin. Dari api. Tetapi khalaqallahul insana, Allah menciptakan manusia min tin ya, min tin, dari tanah. Oke, kami pendatang itu jumlah ismiyah. Kalimat yang pertama kali kita kenal itu jumlah ismiyah. Ini subjek, ini khabar atau predikat. Kami itu nahnu. Kami sebagai subjek itu nahnu. Kita gunakan kata ganti marfu terpisah. Nahnu, ya. Pendatang kami di sini itu dua orang ya. Kita belum mempelajari kami untuk lebih dari dua orang ya. Nah, ini pendatang ini berarti dua. Pendatang itu apa itu? Muhajir. Muhajir. Jadi nahnu muhajirani. Nah, nahnu muhajirani. Jadi jamak dari pendatang, jamak dari muhajir itu muhajirin atau muhajirun. Jadi kalau kami ini tiga orang atau lebih, nahnu muhajiruna ya. Nahnu muhajiruna. Tapi oleh karena nahnu ini dua orang, dan memang boleh untuk dua orang. Nahnu itu bisa dua orang, bisa tiga orang atau lebih. Nahnu muhajirani. Kami tidak memasuki itu dakhala. Dakhala subjeknya atau fa'ilnya itu kata ganti. Kata ganti, maka dakhala itu kita munculkan berdasarkan kata ganti. Kalau kita tasrif dakhala untuk kata ganti jual, mereka dua orang laki-laki telah masuk atau telah memasuki. Dakhala kalau mereka dua orang, dakhalata kalau kalian dua orang, dakhaltuma laki-laki, kalian dua orang perempuan, dakhaltuma kalau kami, dakhalna, ya kan? Jadi ma dakhalna, kami tidak memasuki. Ma dakhalna ini dakhal itu verb, na itu subjek ya. Ma dakhalna sekolah itu ini maf'ulun bih atau objek. Objek itu harus mansub. Al madrasata. Ma dakhalnal madrasata. Kenapa madrasata? Oleh karena objek harus mansub. Kemarin ams.
Ya, kemarin ams. Ma dakhalnal madrasata ams. Kalau bahasa Inggris, we didn't enter the school yesterday. Ma dakhalnal madrasata ams. Ya, ma dakhalnal madrasata ams. Jadi nanti kalau ada peminat, kita buat edisi bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris begini, bahasa Arab begini. Oke, dua guru baru itu tidak tinggal di asrama. Tidak tinggal di asrama. Tentu saja kata pertamanya ma. Ya, berdasarkan rumus ma. Kemudian tinggal itu sakana. Kalau kita lihat subjeknya, dua guru baru itu tidak ditentukan jenis kelaminnya. Kita anggap aja laki-laki ya. Ini laki-laki berarti kita gunakan sakana. Kalau perempuan sakanat. Jadi ma sakana ini verb. Subjeknya apa? Dua guru baru itu. Jadi itunya kita anggap alif lam ya. Gurunya kita anggap laki-laki. Al-mudarrisani. Kalau dua guru perempuan, al-mudarrisatani. Kemudian baru itu jadi kata sifat ya, ini kata sifat. Selaraskan kata sifat itu dengan kata benda. Al-jadidani. Al-jadidani. Jadi al-mudarrisani al-jadidani. Al-jadidani. Nah, ini dal ini ya, al-jadi. Nah, ini dal. Ini dal. Nah, begitu. Jadi masakanal mudarrisanil jadidani. Ini sukun ya. Masakanal mudarrisanil jadidani, ini subjek ya. Di asrama. Asrama apa? Nah, episode yang lalu mahja. Jadi fil mahja. Fil mahja'i. Fil mahja'i. Kenapa i? Karena didahului oleh fi, harful jar atau preposition. Kata benda yang didahului oleh harful jar harus majrur dengan kasrah. Mereka tinggal di apartemen mereka. Ya, mereka tinggal di apartemen mereka. Nah, ini subjeknya kata ganti. Berarti mereka tinggal itu ditampilkan sesuai dengan tasrif. Kalau sakana itu dia laki-laki tinggal. Ini akar kata ya. Akar kata ini. Kalau mereka dua orang laki-laki tinggal sakana, ya kan? Jadi mereka tinggal sakana, ya, sakana itu mereka tinggal. Ini sakana, ini verb alif ini itu subjek ya, yang artinya mereka dua orang laki-laki. Mereka tinggal di apartemen. Apartemen itu syaqqah. Apartemennya berapa? Ya, apartemennya kita anggap satu saja ya. Jadi fi syaqqah dirangkai dengan fi syaqqah. Fi syaqqah. Ya. Fi syaqqah ini kata benda. Kemudian dirangkai dengan kata ganti mereka. Berarti kata ganti majrur bersambung. Huma. Ya, huma. Oleh karena fi ini harus majrur ya. Fi syaqqati. Oleh karena huma didahului oleh kasrah, maka dia berubah menjadi hima. Fi syaqqatihima. Jadi sakana fi syaqqatihima. Muhammad tidak pulang. Muhammad itu laki-laki. Maka kita gunakan raja'ah. Kalau perempuan kita gunakan raja'at. Jadi raja'ah tidak.
Ma raja'a, ma raja'a, ini kata kerjanya, subjeknya Muhammadun, 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 ini subjek. Ya, mereka tidak pulang dari sekolah. Saya tulis ini saja ya. Minal madrasati, dari sekolah. Minal madrasati, minal madrasati. Sebelum zuhur, qabla zuhri. Ya, di sini saya tulis qabla zuhri. Qabla zuhri. Qabla zuhri. Jadi ma raja'a Muhammadun, menerjemahkannya dari subjek Muhammadun, mundur kita, tidak pulang dari sekolah sebelum zuhur. Oke, kita sudah menyelesaikan 12 soal pada edisi 119. Mari kita cek sepintas ya, sepintas. Muhammad tidak pulang, ma raja'a Muhammadun, ma raja'a Muhammadun, dari sekolah minal madrasati qabla zuhri, ya. Nah, ini dua guru baru itu tidak tinggal masakana al-mudarrisani al-jadidani fil mahja', di asrama. Mereka tinggal sakana fi syaqqatihima, di apartemen mereka. Nomor 10, kami pendatang, nahnu muhajirani. Kami tidak memasuki ma dakhalna, ya, al-madrasata, oleh karena objek ams, kemarin. Allah tidak menciptakan manusia dari api, ma khalaqallahu al-insana min narin, ya. Anak perempuan ini lapar. Hadhil bintu, anak perempuan ini hadhil bintu jau'a, itu lapar. Kalau anak laki-laki ini lapar, hadzal waladu, ya, hadzal waladu jau'anu, nih, jau'anu. Kemudian dia tidak makan tadi pagi, ma akalat hadzal sabah. Anak laki-laki malas itu tidak belajar tadi malam, ma darasa al waladul kaslanu al-lailatal madiyah. Kemudian nomor 6, ya, Su'ad tidak menolong dua petani miskin itu. Mana sarat Su'adu al-fallahaini al-faqiraini. Kemudian nomor 5, Zainab tidak berdiri di dekat jendela. Ma waqafat Zainabu janiban nafidhati, atau bil qurbi minan nafidah. Kemudian nomor 4, mereka tidak sampai sebelum zuhur. Ma wasalata, oleh karena mereka perempuan. Ma wasalata qabla zuhri. Saya tidak keluar kemarin. Ma kharajtu ams. Kemudian Zubair tidak tinggal di Baghdad 2 tahun yang lalu. Ma sakana Zubairu fi Baghdad qabla sanataini. Kemudian nomor 1, pembantuku yang perempuan, khadimati berarti ya, khadimati tidak memukul, ma darabat, ya, anjing kalian, kalba huma, anjingnya 1 ya, kalba huma. Oke, saya kira cukup sekian. Teliti lagi seandainya ada kesalahan dalam kalimat-kalimat yang sudah kita bentuk. Seandainya ada kesalahan, mohon dikoreksi sendiri. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.